Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Andiansa dengan NRP 4225000081 dari SPEC. Perkenalkan, nama saya Aldino Yusi Raya Nafas Hadib, NRP 42250087 dari 1 B4 SPEC. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NRP 42256000063 dari Prodi D4 SPEC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Siregar dengan NRP 4225600069 dari D4 SPI kelas C. Saya akan menjelaskan cara kerja stirling dengan dinamo. Secara garis besar, prinsip dasarnya setiap tetap sama. Perbedaan suhu menjadi gerak mekanik. Tapi di sini gerak tersebut dihubungkan ke dinamo. Nah, ini bagian tambahannya poros engkol atau roda gila atau flywheel yang berputar tadi dihubungkan ke as dinamo. Caranya bisa dipakai sambungan langsung. As dinamo ditempelkan lurus ke poros utama mesin. Sistem sabuk atau pulley pakai karet gelang atau selang kecil sebagai sabuk penghubung antara poros mesin dan as dinamo. Ini cara paling gampang. Yang ketiga, proses konversi energi. Saat poros mesin memutar as dinamo akan bekerja. Ada dua fungsi tergantung pemakaianmu. Yang pertama, sebagai motor penggerak. Kalau kamu aliri dinamo dengan listrik dari baterai, dinamo yang akan memutar mesin stirling biasanya untuk demonstrasi atau pompa udara. Yang kedua, sebagai generator pembangkit. Ini yang paling seru. Putaran dari mesin stirling memutar dinamo, lalu dinamo mengubah energi gerak menjadi listrik. Kamu bisa pasang lampu LED kecil di dinamo dan lampunya akan menyala saat mesin bekerja. Tips supaya berhasil: yang pertama, pastikan kedap udara. Kaleng harus rapat agar udara tidak bocor supaya dorongannya kuat. Yang kedua, kurangi gesekan. Bagian engkol dan sambungan ke dinamo harus lancar berputar. Kalau terlalu berat, mesinnya bakal macet. Yang ketiga, perhatikan rasio putaran. Gunakan ukuran pulley yang pas supaya putaran ke dinamo menjadi tepat, agar listrik yang dihasilkan cukup untuk nyalain lampu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur langkah-langkah cara membuat stirling. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan. Mengamplas bagian tutup kaleng sampai lepas, mengukur dan memotong kaleng sesuai dengan ukuran. Sejajarkan pipa L dengan kaleng yang di bawah dan ditempelkan pada bagian kaleng menggunakan lem G. Bagian dalam kaleng yang sejajar dengan pipa L dilubangi. Potongan kaleng diletakkan di atas pipa L. Lalu balon dipotong mengikuti ukuran kaleng lalu diletakkan di atas kaleng. Letakkan tutup botol di atas balon, lalu lem permukaannya. Lubangi bagian atas kaleng, lalu masukkan kawat. Lubangi bagian bawah kaleng, lalu tutup kaleng yang sudah dipotong, bagian tengahnya dilubangi. Lalu gabungkan kawat dengan tutup kaleng yang telah dilubangi. Lalu masukkan steel wool di dalam gabungan tutup kaleng. Potong bagian badan kaleng, lalu masukkan stopper. Lalu bentuk 3 kawat menggunakan tang lancip dengan membentuk seperti huruf Z. Masukkan kawat tadi yang sudah dibentuk ke dalam bagian atas kaleng dengan memberikan bantalan di kawat yang dibentuk tadi. Masukkan kawat yang lainnya yang sudah dibentuk dengan mengikat kawat tersebut dengan stopper. Tempatkan 3 CD bekas yang sudah direkatkan masing-masing, lalu lem ke bagian samping-samping kaleng. Kaitkan kawat lainnya. Kaitkan kawat lain yang sudah dibentuk tadi ke tutup botol yang ada di atas balon dan kaitkan bagian atas kawat ke dalam kawat pertama. Gunting kaleng yang tidak terpakai, lalu bentuk 3 kotak dan tempelkan dengan posisi berdiri.
Berikan penyangga seperti kaleng yang lumayan besar, lalu taruh kaleng di bawah dan ditempel badan kaleng di atas kaleng itu, dan lubangi penyangga kaleng itu dengan memasukkan lilin yang sudah menyala api agar stirling bisa berputar. Cukup, terima kasih. Nah, aku di sini mau jelasin tentang hubungan mesin Stirling dengan hukum di termodinamika. Nah, di mesin Stirling sendiri itu merupakan aplikasi nyata hukum termodinamika. Nah, di hukum termodinamika 1 itu menjelaskan perubahan energi panas menjadi energi mekanik. Sedangkan hukum termodinamika 2 itu menjelaskan bahwa mesin memerlukan perbedaan suhu antara sisi panas dan dingin, serta tidak dapat mengubah seluruh energi panas menjadi kerja. Oleh karena itu, kinerja mesin Stirling sangat dipengaruhi oleh proses perpindahan panas dan efisiensi termodinamika yang terjadi di dalam sistem. Sekian, terima kasih. Setelah mengetahui cara pembuatan, hubungan dengan termodinamika, lalu bagaimana cara mesin Stirling bekerja, di sini saya akan menjelaskan analisis dari percobaan prototipe yang telah kami lakukan. Jadi dari analisis yang kami ketahui bahwa mesin Stirling ini berhasil bisa berputar, namun hanya sekian detik aja. Nah, itu bisa disebabkan karena yang pertama adalah mesin Stirling tipe yang kami gunakan ini masih berskala mikro dengan tekanan udara terbatas. Lalu dinamo yang kami pakai itu memiliki daya hambat mekanis dan magnetis yang lebih besar daripada daya output yang dihasilkan piston, sehingga mesinnya itu kehilangan momentum. Lalu di sini aku juga bisa kasih dua solusi buat mesin Stirling kami itu bisa berputar lebih lama dari yang kami coba. Ada dua solusi. Yang pertama yaitu menggunakan sistem gearing, yaitu dengan cara tidak langsung menghubungkan poros mesin Stirling ke poros dinamo secara langsung jika torsinya tidak kuat. Gunakan perbandingan puli karet kecil ke besar atau sebaliknya untuk meringankan beban awal yang diterima oleh piston. Lalu untuk solusi yang kedua yaitu adalah memperbesar massa dari flywheel. Roda gila atau flywheel ini berfungsi menyimpan energi kinetik. Jika roda gila ini terlalu ringan seperti kaset bekas tanpa pemberat, dia itu tidak akan kuat mendorong piston saat mendapatkan hambatan dari dinamo. Nah, di sini coba tambahkan pemberat seperti beberapa koin yang ditempel simetris atau baut pada pinggiran roda gila agar momentum putarannya lebih menghasilkan gaya inersia yang besar. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.